Terus ini ada perbedaan lagi nih. Di sini ada dijelaskan juga. Saya baca ya. Dalam perintah atau larangan dari pembicara akan digunakan must. Tetapi jika pembicara mematuhi larangan dari orang lain, cenderung digunakan have to. Oh gini, jadi kalau gini. Jadi must itu dipakai kalau misalnya Mbak Napia mengharuskan Mbak Dewi misalnya gitu, pakainya you must, gitu kan. Nah terus Mbak Dewi bilang, ya misalnya gitu kan. Nah terus misalnya Mbak Dewi ngobrol sama Mbak Tuti, gitu kan, ngobrol sama Mbak Tuti. Nah Mbak Dewi nanti bilangnya I have to go to Napia's home, gitu loh. Jadi dari sisi yang dikasih perintah itu bilangnya have to Napias gitu loh. Nah itu perbedaan juga ya, perbedaan yang kedua. Terus tadi ada yang tanya ya, kalau have go to itu sama dengan have to ya. Have go to sama dengan have to. Oke. Ya itu bahasa itu sudah contohnya betul semua ya, sudah pintar semua ya. Contohnya betul semua. Oh ya itu punya Mbak Napia itu harusnya Napia's house ya. Napia apostrof S. Napia's house. Itu berarti kan sudah kita pelajari dalam itu ya. Apa kemarin tuh? Dalam pronouns itu ya. Terus yang berikutnya adalah apa tadi? Bacanya gimana itu? Nah, suggestion ya, suggestion. Ada yang bilang suggestion, ada yang bilang suggestion ya. Ada yang bilang suggestion. Itu kayaknya British sama yang American punya itu ya. Bedanya. Nah, kalau suggestion pakainya apa? Nah itu coba dibaca di 6.34 yang bawah itu, yang summary-nya itu. Jadi untuk suggestion kita bisa pakai shall atau should ya. Shall atau should. Nah tapi kebanyakan kita pakainya should. Jadi hampir sama ya, memberi saran, suggestion dengan yang advisability tadi ya, hampir sama ya. Jadi memberi yang suggestion itu memberi saran, yang advisability memberi nasihat ya, hampir sama ya.
Yuk, coba siapa mau kasih contoh? Ini suggestion. Iya. Oke, ini ada contoh. Should I do like that? Apakah tidakkah sebaiknya aku melakukan seperti itu? Bisa ya, itu suggestion. Jadi kalau suggestion itu ya dibuat dalam bentuk kalimat tanya ya. Jadi dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Nah, untuk suggestion itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya, Mbak. Ya. Kurang begitu populer atau jarang digunakan dibandingkan bentuk lampaunya. Untuk yang suggestion ini itu Mbak dibuat dalam bentuk kalimat tanya ya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk kalimat tanya, modalnya ditaruh di depan. Jadi should-nya ditaruh di depan. Jangan sesudah subjek. Betul. Nah, itu ya. Ada yang mau kasih contoh lagi untuk suggestion ini. Oke. Shall you take a reading book ya, harusnya gitu ya. A reading book ya, bukan a book reading. Should you take a reading book? Buku bacaan kan? Oh ya, saya mau ingetin ya.
tugas yang peta konsep itu sudah ngumpulin semua belum? Belum saya cek soalnya. Eh, iya, belum saya cek. Nanti baru mau saya cek. Dan besok nilai harus sudah dikumpulkan. Jadi kalau ada yang belum mengerjakan, kasihan deh lu. Gimana? Itu loh tugas yang peta konsep itu. Nah, kok tidak dikerjakan gimana? Enggak, harusnya malam ini, soalnya besok saya disuruh ngumpulin nilai. Nah, kalau Anda nggak ngumpulin tugas, gimana saya mau ngasih nilai? Gimana? Ya kan? Ya wes gini, Anda tetap tak kasih nilai, tapi Anda punya tanggung jawab untuk ngerjain ya. Ya, terjanji loh, nanti sudah saya kasih nilai, Anda nggak ngerjain. Bohong berarti sama saya. Nanti kualat nggak bisa ngerjain UASan. Ya, jadi saya anggap Anda sudah mengumpulkan nilai, sudah mengumpulkan tugas, saya kasih nilai, tapi padahal Anda belum ngumpulin tugas itu. Tapi Anda harus ngumpulin. Soalnya besok itu harus dikumpulin, saya harus nyetor nilai ke mana? Ke pusat. Banyak yang belum ngumpulin toh. Itu saya kasih tahu ya, peta konsep itu. Peta konsep itu untuk Anda sendiri. Peta konsep itu untuk Anda sendiri, bukan untuk saya. Itu untuk belajar Anda. Nanti kalau sudah mau mendekati UAS gini bisa dibaca peta konsepnya untuk belajar. Ngerti nggak? Ya sudah, saya ingetin yang belum harus dikumpulkan. Ya, saya kasih nilai tapi Anda punya tanggung jawab untuk mengumpulkan. Jangan ngapusi loh ya. Sudah dikasih nilai saya nggak ngerjain. Ya nggak usah besok pagi, pokoknya Anda ngerjain lah. Ya. Saya percaya deh, pokoknya Anda ngerjain. Oh ya, oke. Nah ini sudah ya, auxiliary selesai. Kita masuk ke modul 7. Agreement itu dari kata dasar agree ya. Agree itu artinya apa Mbak? Setuju. Jadi kalau setuju itu artinya kan sesuai gitu ya. Jadi kalau saya setuju dengan Anda kan berarti ide Anda dengan ide saya itu sama, sesuai kan gitu kan. Benar nggak? Nah, jadi agreement itu bicara tentang kesesuaian. Jadi harus sesuai. Nah, contohnya gini nih, contohnya. Nah, misalnya kayak gini. Ini sesuai nggak? Sesuai dengan aturan nggak? She have a beautiful bag. Sesuai nggak?
Enggak, ini salah, nggak boleh pakai ini. Harusnya, oh, oh. Nah ini harusnya she has. Nah gitu loh, jadi agreement itu seperti itu. Nah, laki-laki. Bener gak ini, sesuai nggak? Nggak. Yang mana? Iya, goesnya salah, harusnya go gitu loh. Lagi misalnya. Nah, yang kayak gini tuh namanya subject verb agreement. Jadi subjek sama verbnya itu harus sesuai. Oke, saya kasih contoh misalnya I. Nah, gini bener atau salah? Sesuai nggak? Nah, harusnya gimana? Ya, ini harusnya don ya, nggak boleh dasar. Oke, berarti itu adalah unit 1, subject verb agreement. Soal lagi atau lanjut? Lagi, misalnya gini, yang Pak bingung tadi siapa? Yang barusan ngomong bingung itu siapa? Oh ya, Mbak Desi, saya kasih soal. Misalnya gini, Mbak. Nah, ini sesuai nggak dengan aturannya? My sister's name are Sinta. Subject, harusnya gimana? Gini, my sister name are ini. Ya, gini maksud Mbak Desti gini. Hah? Yakin? Ini masih salah. Eh, ya, yang bikin salah ini are-nya, bukan ininya betul. Ini malah betul. Lah are-nya ini yang bikin salah. Ini harusnya is. Ya, my sister's name artinya nama kakak perempuan saya adalah Sinta. Lagi. Semarang, Jakarta, and Bandung. And Bandung is the cities in Indonesia. Nah, coba Mbak Desti, ini benar atau salah? Sesuai nggak dengan aturan? Hmm? Kan kota-kota, kan kotanya kan ada 3, Semarang, Jakarta, Bandung. Ya kan? Kalau jamak kan cities, kalau tunggal kan city. Nah itu kan ada 3, jadi jamak. Jadi is-nya ini yang bikin salah ya. Harusnya apa?
Harusnya are. Karena apa? Karena kan kalau jama pakainya are, nggak boleh pakai is. Ya, kalau Semarang saja baru is. Terus ininya nggak boleh pakai cities, city. Nah, karena kan cuma satu Semarang. Oke, lagi. Ya, Mbak Yayu. Oke, every student listens to the teacher. Ini agreement-nya gimana? Sudah sesuai belum? Mbak Yayu mana suaranya kok nggak ada? Ini sudah benar atau masih salah? Every student listens to the teacher. True or false? Hah? Benar atau salah Mbak Yayu? Benar. Iya benar. Ya. Jadi every student itu siswa setiap siswa itu berarti tunggal kan. Jadi pokoknya kalau every itu pasti singular. Ya. Nah, kalau kalau subjeknya singular atau tunggal, ya, verbnya itu dikasih s. Ya itu kan kemarin barusan kita bahas di kelas private itu. Nah, ya jadi every student listens to the teacher itu benar. Lagi seandainya ini every student and misalnya apa ya, teacher, maksud teacher, oke tak ganti teacher. Ya, iya, nggak yakin ya. Benar atau salah? Nggak ada kayaknya soalnya, pilihannya true or false, nggak ada kayaknya. Every student and teacher listens to Mr. Steve. True or false? Ya, harusnya gimana, Mbak? Mana ada everyday? Nah, kalau ini kan berarti ada dua subjeknya kan, every student sama teacher. Berarti kan ada dua. Nah, kalau ada dua, ya verbnya nggak usah dikasih s. Apa?
Iya. Mm-mm. Mm-mm. Sebetulnya sebetulnya ya untuk non of itu diperlakukan sebagai tunggal dalam bahasa Inggris formal. Ya. Namun demikian, verba plural dipergunakan pula dalam bahasa lisan maupun tertulis secara informal. Nah, Anda nanti kalau ada soal itu anggap aja formal. Ya, nanti misalnya di UTS nih. Jadi misal nanti di UTS keluar ya, subjeknya misalnya none of the student, pilihnya yang is, jangan are. Ya. Karena itu mengacu kepada yang singular ya, bukan yang plural. Jawabnya is, jangan are. Jadi kalau subjeknya none of the student, jawabannya is, bukan are. Jadi itu yang singular. Oke, latihan lagi. Jadi untuk Mbak Yayu ini ya, ini kan subjeknya ada dua kan, every student sama teacher. Nah kalau ada dua subjeknya, kata kerjanya, verbnya nggak usah dikasih s. Ya, tapi kalau cuman every student aja dikasih s. Terus lagi saya kasih satu lagi soal buat Mbak Yayu. Futsal itu bahasa Inggris ya. Futsal tuh O-nya dua apa gini ya? Futsal gitu ya. Ya, saya bacakan soalnya. Yo katanya laptopnya sudah sudah benar. Hmm. Hmm. Ya wes, ini jawabannya benar atau salah? My friends likes playing football. Football aja lah, kalau futsal nggak tahu ini bahasa Inggris atau enggak. Football. Yakin? Yakin?